Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Bagaimana kabarnya sobat semua? Pastinya baik-baik saja kan? Tak lupa, saya selalu mendoakan agar sobat semua diberikan kesehatan dan dilancarkan semua urusannya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari Donghua, Jet Dynasty di part ke-12-nya. Pada part sebelumnya, Chopin berhasil menyelamatkan Lusuki. Mereka berdua pun bersama-sama melawan Bosnian dan para iblis lainnya. Karena terpojok, Bosnian kemudian mengeluarkan teknik mata iblis merahnya dan membuat pedang Tianxian dari Lusuki ditekan dan tak bisa digunakan. Chopin lalu maju sendirian untuk melawan Bosnian dan para iblis. Akan tetapi ia berhasil dikalahkan dan terjatuh di jurang. Lusuki yang berhasil menyelamatkan Chopin tak bisa menahannya dan membuat mereka berdua akhirnya terjatuh bersama. Saat sadar, Lusuki pun heran karena mereka ternyata tidak berada di bawah jurang, melainkan di tempat lain, di mana terdapat banyak iblis yang juga menyerang mereka dan membuat Lusuki harus kehabisan energi spiritualnya. Chopin yang sadar lalu bangkit untuk mengalahkan para monster iblis. Ia kemudian berusaha menyembuhkan Lusuki yang sudah kehabisan energi. Namun tiba-tiba saja Biao dan Yoyi muncul menyerang mereka. Hingga salah satu monster kuno, yaitu monster ular raksasa, muncul di depan mereka. Bagaimanakah kisah perjalanan selanjutnya dari Chopin yang kini telah bertemu dengan Biao dan monster ular? Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan mereka berempat yang sedang terdiam di depan ular raksasa. Chopin pun tak sengaja membuat monster ular itu terpancing kepadanya. Ia kemudian menyuruh Lusuki untuk pergi dan ia akan berusaha mengalihkan perhatian monster ular. Biao lalu membantu Chopin sebab Chopin telah membuat monster ular itu marah. Lusuki juga datang membantu Chopin. Ia mengatakan jika ingin pergi, maka mereka harus pergi bersama. Mereka semua akhirnya bekerja sama melawan monster ular itu. Akibat serangan dari monster ular, membuat Lusuki tak sadarkan diri. Sedangkan Biao yang marah, lalu mencoba menantang monster ular itu, namun ia segera dihentikan oleh Yoyi. Sementara itu, monster ular kini berusaha menyerang Chopin dan Lusuki. Chopin yang berhasil menghindar, kemudian menyembunyikan Lusuki di balik batu, dan ia kembali menyerang monster ular. Melihat Chopin yang sedang bertarung, membuat Biao juga ingin bertarung. Yoyi pun melarangnya, sebab mereka masih mempunyai tugas lain. Namun Biao menolak untuk lari, dan memilih untuk membantu Chopin. Saat terpojok, Biao melihat sebuah cahaya merah dan mendekatinya. Sementara Chopin masih terus melawan monster ular yang tidak berhenti menyerang mereka. Mereka berdua akhirnya terjebak di dalam sebuah gua. Biao marah kepada Chopin karena tangannya patah akibat berlaga so kuat. Jika bukan karena dirinya, Chopin pasti sudah tewas. Namun Chopin malah mengatakan kalau Biao pasti tak pernah punya niat untuk menyelamatkannya. Chopin tahu niat dari Biao yang ingin menangkapnya dan membawa kepada ketua sekte mereka. Biao yang melihat Chopin sedang mencari jalan keluar, kemudian menegurnya karena menurutnya Chopin hanya ingin segera keluar menemui seniornya. Biao pun menantang Chopin siapa di antara mereka yang paling cepat menemukan jalan keluar dari gua tersebut. Sementara Lusuki yang tersadar mendengar suara dari Senior Ki dan yang lainnya. Senior Ki yang melihat Lusuki bergegas menghampirinya. Mereka menanyakan di mana keberadaan Chopin, namun Lusuki yang sudah lama pingsan tak mengetahui di mana keberadaan Chopin. Mereka semua lalu berpencar untuk mencari keberadaan Chopin. Di sisi lain, Chopin dan Biao sedang berusaha mencari jalan keluar. Namun mereka berdua selalu saja bertemu kembali walaupun sudah mengambil jalan yang berbeda. Chopin pun menyadari kalau dirinya hanya berputar-putar di satu tempat saja. Ia merasa kalau ada sesuatu yang aneh di gua itu, bahkan batu-batunya berlumuran darah. Biao yang mendengar perkataan Chopin kemudian memintanya untuk menunjukkan di mana keberadaan batu-batu itu. Chopin lalu membawa Biao dan menunjukkan sebuah air terjun berwarna merah. Biao merasa sepertinya tempat itu merupakan gua tetesan darah. Ia kemudian menekan sesuatu di dalam air sehingga membuat mereka berdua terjatuh.
Saat masuk di dalam, Biao menemukan sebuah pintu rahasia yang menuju ke gua tetesan darah. Di dalam gua tersebut, Biao melihat tengkorak dari pria tua Heishin yang mengguncang dunia 800 tahun yang lalu. Biao menjelaskan kepada Siopan bahwa Heishin adalah ketua sekte dari Aula Pemurnian Darah 800 tahun yang lalu, yang saat itu menjadi sekte terkuat dengan mutiara penghisap darah. Dan di gua ini, tempat Heishin menyembunyikan harta karunnya itu. Sementara itu, Siopan yang sedang mendengarkan Biao mulai merasa pusing dan akhirnya pingsan. Biao lalu memeriksa Siopan yang ternyata keadaan Siopan sudah parah. Saat Biao sedang merawatnya, Siopan mengigau tentang iblis yang datang menyerang desanya hingga membuat orang tuanya terbunuh dan seluruh warga desa. Biao kini tahu kalau Siopan ternyata adalah anak yatim piatu. Tiba-tiba, Siopan merasa sangat kedinginan. Biao yang sedang merawatnya kemudian langsung memeluknya agar Siopan tidak merasa kedinginan. Sementara itu, senior Kidan yang lainnya telah mencari Siopan selama beberapa hari, namun mereka masih belum menemukan jejaknya dan aliran iblis juga kini sudah mundur. Mereka harus segera melaporkan hal itu kepada ketua sekte karena itu merupakan informasi yang penting. Akan tetapi Lusuki malah menyuruh mereka pergi dan ia akan mencari Siopan sendirian. Chen Susu kemudian kembali mengingatkan Lusuki bahwa lebih baik mereka kembali dan biarkan ketua sekte mengirim para murid untuk mencari secara menyeluruh, karena sekarang hanya itulah pilihan yang tepat untuk mereka. Lusuki pun kembali mengingat beberapa momen saat Siopan menyelamatkannya. Sementara itu, Siopan yang pingsan kini telah sadar dan tangannya yang patah kini telah sembuh kembali. Siopan lalu memeriksa keadaan gua dan tak sengaja membuat tengkorak Huishin roboh hingga membuat Biao terbangun. Lalu tiba-tiba saja tanah berguncang dan sebuah pintu terbuka. Biao merasa kalau pintu tersebut menuju jalan keluar mereka. Biao lalu menanyakan bagaimana Siopan membuka pintu tersebut. Namun Siopan menjelaskan bahwa ia hanya menyimpan kembali tengkorak Huishi dan tiba-tiba tengkoraknya itu roboh. Biao lalu menemukan sebuah tulisan di dinding gua yang tulisannya itu belum selesai. Akan tetapi, Biao merasa kalau Siopan telah menghilang. Ia pun bergegas mencarinya dan menemukan Siopan yang sedang berada di depan sebuah gua, di mana di dalam gua itu terdapat dua patung besar, yaitu patung Raja Ming dan Dewi Suci. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua Jet Dynasty di part ke-12-nya. Nantikan terus perjalanan dari Siopan ya, karena pastinya akan semakin seru. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.